ya, macam-macam barisan bilangan. Nah, kemarin Ibu juga sudah menjelaskan ke kalian macam-macam barisan atau pola bilangan itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada pola bilangan persegi, ya kan? Kemudian ada persegi panjang, terus ada lagi yang namanya pola bilangan segitiga, pola bilangan asli, pola bilangan kuadrat, dan seterusnya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit saja materi yang kemarin. Sifatnya di sini hanya menguatkan kembali seperti itu agar kamu teringat atau bahkan mungkin lebih paham ya. Oke, langsung saja. Di sini contoh yang pertama ada barisan bilangan asli ya. Bilangan asli. Dulu waktu kelas 1 Ibu sudah pernah menjelaskan bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1 ya kan, terus kemudian angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah ya sudah, pola barisan bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 6 dan seterusnya. Nah, kalau disimbolkan dengan noktah atau titik, maka dia akan disimbolkan seperti ini. Karena dia 1, maka disimbolkan dengan noktah atau titiknya jumlahnya 1. Kalau 2, berarti disimbolkan dengan jumlah atau titiknya 2. Kalau 3, titiknya ada 3, 4 titiknya 4, 5 titiknya 5 dan seterusnya. Jadi kalau ditulis pola bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ganjil, kali ini kita lanjut ke bilangan ganjil. Bilangan ganjil sendiri itu kan pasti punya anggota-anggotanya atau barisan angka-angkanya. Nah, di sini kita tahu bilangan ganjil itu kan dimulai dari angka 1, ya kan, dilanjutkan kemudian angka 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan lain-lain. Nah, di sini kalau dituliskan menjadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, kamu lihat di sini. Di sini kan dia 1 ya, pola barisan yang pertama itu dia 1 maka disimbolkan dengan titiknya 1. Terus 3. 3 itu berarti titiknya ada 3. Nah, cara penulisan titiknya itu boleh dibuat seperti ini ya, atau mau buat kamu mendatar seperti ini pun boleh. Ya, jadi intinya itu yang penting jumlahnya, jumlah titik atau noktanya itu sesuai dengan barisan bilangannya seperti itu. Nah, kalau di sini ini karena dia dibuat berbeda, makanya dibuat seperti ini titik, kemudian ditambah 1 titik ke atas dan ditambah 1 titik ke samping seperti itu. Jadi total ada 3. Nah, kalau ini yang barisan ke-3 kan jumlahnya 5 nih titiknya. Berarti kamu buat aja 3 titik ke samping dan 2 titik ke atas gitu, itu boleh. Kemudian kalau 7 berarti ya udah 4 titik ke samping dan 3 titik ke atas. Kalau 9 berarti ya 5 titik ke samping dan 4 titik ke atas. 11 berarti ya 6 yang ke atasnya 5. Nah, selanjutnya nih, di sini kan 11 nih. Kalau misalnya disuruh meneruskan berapa bilangan ganjil setelah dari 11, otomatis kan pasti kita tahu jawabannya kan 13 ya kan. Nah, 13 di sini kalau disimbolkan dengan noktah, ngikutin yang sebelumnya, berarti yang ke samping tadi kan terakhir ini ada 6, berarti ya udah kamu bikin aja. Yang sini berarti ada 7, 1, 2, 3, 4 ya kan, 5, 6 dan 7. Mohon maaf ya agak beda sedikit, nggak apa-apa. Nah, yang ke atasnya berapa? Biar jadi 13 ya. Udah, berarti yang ke atasnya tinggal tambahin 6 aja. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu. Nah, terusnya berarti di sini ada 15. 15 ya kamu buat sendiri aja. Titiknya ada berapa, ke atas juga ada berapa. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Nggak apa-apa meskipun ada suara-suara, ya anggap aja tambahan background seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang tadi kan bilangan ganjil ya kan. Nah, sekarang barisan bilangan genap atau pola barisan dari bilangan genap. Nah, bilangan genap itu kan dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, seterusnya ya kan. Nah, sekarang coba kita lihat atau kita buat simbol atau noktahnya atau titiknya seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Apakah sama dengan barisan bilangan ganjil atau berbeda? Oke.
Baik, bilangan genap itu kan dimulai dari angka 2, ya kan? Nah, ya udah, berarti kamu tulis aja di sini misalkan angka 2, ya kan? Kemudian angka 4 di sini, kemudian 6, 8, 10, dan 12 misalkan ya di contohnya. Nah, 2 kemudian misalkan kalau disimbolkan dengan noktah atau titik, misalkan nih dituliskannya atau dibuat gambarnya ke atas seperti itu, noktahnya boleh 1, 2 gitu. Nah, terus yang 4 itu kan dia hasil pertambahan dari 2 tambah 2, ya enggak? Nah, ya udah tinggal aja tambahin. Tadi kan ini 2 yang tadi nih awal. Tambahin lagi aja 2. Dapat jadi 4. Kemudian yang 6 kamu tambahin aja 2, terus tambahin 2, ya kan, yang tadi ini tambahin 2 yang baru. Nah, terus 8, 2, 2, 2, 2, dan seterusnya, ya kan. Nah, sampai yang si 12 ini berarti kan 2, tambahin 2 lagi, tambahin 2, 2, 2, 2, sampai jumlahnya ada 12. Nah, kalau disuruh melanjutkan, barisan bilangan genap habis angka 12 itu kan 14, ya kan, 14. Berarti kalau dibuat noktah, itu ya 1, ya kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan, 9, 10, terus 11, 12, yang tadi nih 11, 12 dari yang sini, tambahin yang baru 2, 1, 2, totalnya ada 14. Kalau 16 sama, kamu buat 14 dulu dari yang seperti yang ini tadi, tambahin 2 yang baru, jadi totalnya ada 16 gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke apa nih? Barisan bilangan segitiga. Segitiga, dari namanya aja bilangan segitiga, otomatis nanti bentuk noktahnya atau gambar dari barisan ini itu disebutkan dengan gambar segitiga. Nah, barisan bilangan segitiga ini akan disusun dari angka-angka yang akan menghasilkan nanti bentuk gambarnya harus segitiga, ya kan? Nah, contohnya 1, kita mulai dari dasarnya 1, ya kan? Kalau misalnya tiba-tiba 2, nih, misalnya Bu, barisan bilangan segitiga 2 misalkan, bisa nggak? Apakah dia ini bentuknya segitiga? Bukan kan? Nah, makanya karena bukan, jadi misalkan kita mulai dulu ininya dari 1, ya. Kemudian kita mulai dari 1, lanjut misalkan 3. Nah, 3 di sini ternyata dia ketika dibuat noktah atau disusun itu bisa membuat atau membentuk gambar segitiga, ya kan? Nah, ya sudah, lanjut lagi misalkan berapa? 5 itu bisa nggak kalau disusun jadi segitiga? Kalau bisa, kalau nggak bisa, ya berarti dia bukan bilangan dari segitiga itu sendiri. Nah, kalau 6 tuh ternyata bisa nih. 3, terus 2 di atasnya, 1, 3, 2, 5 tambah 1, 6, pas. Terus 10 juga ternyata bisa membuat barisan bilangan segitiga. 4, 3, 2, 1, ya kan? 15, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, lanjut. Habis 15 berarti berapa nih? Kira-kira aja coba. Apakah 20, apakah 25, atau berapa? Tadi kan di sini nih, lihat. Di sini itu kan paling bawah titiknya ada 5. Berarti otomatis yang sekarang titiknya paling bawah ada 6. 1, 2, 3, ya kan? 4. Jadi ini saya kasih tahu ya, alternatif kamu kalau kamu nggak tahu suku berikutnya atau bilangan berikutnya itu berapa, kamu buat gambarnya, kamu ikutin gambar sebelumnya. Di sini kan tadi titiknya paling bawah ada 5, berarti yang baru itu titiknya kamu tambahin 1. 6 tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Terus otomatis kalau karena segitiga itu semakin ke atas itu dia semakin kecil atau semakin berkurang 1 angkanya, ya sudah ditambah lagi 1, tambahin lagi, ya kan? Nah, yang bawah 6, 5, yang atasnya otomatis 4 kan? 2, 3, 4. Atasnya 4 berarti di sini ada 3, ya kan? Terus atasnya 3, di sini ada 2, dan paling atas sendiri puncaknya 1. Gitu. Nah, apa namanya? Totalnya ada berapa? Tadi paling bawah ini 6, ya kan? Terus yang ini 5. Kemudian ini 4, ini 3, ini 2, dan ini 1. Kamu tambahin aja 1, 2, 3, 3 tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15, tambah 6. Berapa? 21. Berarti suku berikutnya atau barisan bilangan selanjutnya setelah 15 yang bisa membuat gambar segitiga adalah 21. Gitu. Dan seterusnya, itu bisa kamu cari sendiri. Nah, berikutnya ada barisan bilangan persegi panjang.
ya. Barisan bilangan persegi panjang ini tentunya berbeda dengan barisan dari bilangan segitiga. Kalau segitiga itu berarti barisan bilangan yang nantinya akan membuat gambar segitiga, dan kalau persegi panjang berarti barisan bilangan yang nanti akan membuat atau membentuk gambar persegi panjang. Dimana di situ angkanya ada yang pertama ada angka 2 ya. Sekarang Ibu balik nih. Kenapa angka 2? Kenapa bukan angka 1? Kenapa bukan angka 1? Tadi kan yang udah-udah tuh barisan bilangan selalu dimulai dari angka 1, ya kan? Kenapa kalau yang persegi panjang ini dimulai dengan angka 2? Karena ya, angka 1, kalau kita buat angka 1, kan noktanya cuma 1 ya. Titiknya cuma 1 nih. Misalnya sini. Maaf nih, ini bukan titik. Oke, ganti 1 nih titiknya kan. Nah, kira-kira ini apakah akan mendefinisikan atau menggambarkan dia itu jadi persegi panjang? Tidak kan? Nah, maka dari itu 1 bukan merupakan bilangan dari persegi panjang. Nah, dimulai dari angka berapa dong, Bu? Ya, dimulai dari angka 2. Karena angka 2, titiknya di mana titik ada 2, di situ bisa kelihatan tuh lebih panjang. Akan membuat gambar persegi panjang. Kemudian dilanjut dengan angka 6. Kenapa bukan angka 3? Atau kenapa bukan angka misalkan angka 4 gitu. Kenapa bukan angka 4 nih? 1 misalkan, 2 ya kan. Terus 4, 3, 4 gitu. Kenapa bukan angka 4, Bu? Ya 4 di sini apakah dia bentuknya persegi panjang? Enggak kan? Malah jatuhnya dia jadi bentuk persegi. Nah, jadi nggak bisa angka 4 itu jadi bilangan persegi panjang. Atau misalkan 3 nih ya. 1, 2, 3. Apakah jadinya bentuk persegi panjang? Enggak, yang ada malah jadi bentuk segitiga ya kan, berarti ini juga salah. Nah, berarti yang berapa dong, Bu, angka selanjutnya? Yaitu yang benar adalah angka 6 ya kan. 6, coba lihat ke sini 3, ke atas 2 ya kan. 3 tambah 3 tuh 2 gitu. Terus kalau yang selanjutnya biar jadi persegi panjang ada berapa? Otomatis tadi kan di sini 3 ya angka bawahnya, titik bawahnya maksudnya, berarti yang ke sini tambahin aja 1 jadi 4. Yang ke atas tambahin lagi 1, tadi kan 2 nih ke atas. Nah, sekarang tambahin ke atasnya 1 lagi berarti ada 3. Nah, totalnya berapa nih? 4 tambah 4, yang kedua 8, 8 tambah 4, yang ketiga ada 12. Lanjut. Bikin lagi di sini habis itu berapa? Tadi kan di sini 4 ya yang paling bawah. Sekarang berarti di sini nambah 1 titiknya jadi ada 5. Dan yang ke atas tambahin 1 titik jadi 4. 5 kali 4 20. Nah, yang kesini berapa coba nih? Habis ini habis 20. Ada yang tahu? Iya, betul ya. Jadi di sini yang titiknya yang ini paling bawah ada 6 ya kan. Sedangkan yang ke atas titiknya ada 5. Jadi otomatis 6 kali 5 total titiknya ada 30 gitu. Nah, lanjut. Berarti yang sini lanjut habis itu berapa? Sini berarti nanti ada 7 titiknya. Kemudian yang ke atas ada 6. 7 kali 6 berapa? 42. Dan seterusnya. Gampang ya. Oke, lanjut. Sekarang ada bilangan persegi. Nah, tadi persegi panjang, sekarang persegi nih adiknya, atau bilangan kuadrat. Kenapa sih kok persegi disebut bilangan kuadrat ya? Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Oke, kita mulai dari angka 1. Angka 1. Nah, sekarang Ibu balik lagi. Kenapa bukan dari angka 2? Kok tadi persegi panjang dari angka 2? Kalau persegi atau bilangan kuadrat kenapa dari angka 1? Karena dari namanya aja bilangan persegi, berarti kan bentuknya harus persegi. Sedangkan kalau 2, apakah akan berbentuk jadinya persegi? Tidak kan? Dia malah jadinya apa? Persegi panjang kan? Otomatis 2 itu bukan bilangan persegi. Jadi dimulai dari angka 1. Dan angka 1 ini kalau kamu tahu, 1 itu kan bisa didapat dari perkalian 1 kali 1, ya enggak? Atau 1 kali 1 itu sama juga bentuknya 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat itu sama juga 1 kan? Ya udah, berarti 1 di sini juga merupakan bilangan persegi atau juga bisa disebut dengan bilangan kuadrat gitu. Paham ya sampai sini? Terus lanjut angka berapa? Angka 3. Apakah angka 3 merupakan bilangan persegi atau bilangan kuadrat? 3 apakah ada bilangan kuadrat? 3 kali berapa biar jadi bilangan kuadrat? Adakah? Enggak ada ya. Jadi 3 ini bukan bilangan kuadrat. Salah ya. Lanjutnya adalah 4 yang betul. 4 itu bisa didapat dari 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Ya. Kemudian
9 itu dapat dari 3 pangkat 2 atau 3 kali 3. Kemudian 16, 4 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, seterusnya ini misalkan di sini habis ini berarti ada 36. 36 itu didapat dari 6 pangkat 2. Terus ada lagi habis 36 itu berapa tuh? 49. 49 itu didapatkan dari 7 pangkat 2. Ya kan? Nah, itu di semua merupakan bilangan kuadrat atau bilangan persegi. Kenapa disebut bilangan kuadrat? Ya karena bilangan itu hasil kuadrat dari bilangan itu sendiri gitu loh. Ya, jadi 16 itu ada hasil bilangan kuadratnya, yaitu berapa? 4, karena 4 kali 4 hasilnya 16. 25, kenapa disebut bilangan kuadrat? Karena 25 itu bisa dihasilkan dari perkalian 5 dengan 5 atau perkalian kembar. Seperti itu. Nah, bilangan kuadrat juga disebut dengan bilangan persegi karena ketika dibuat gambar atau noktah, yang terjadi adalah noktahnya gambarnya pasti persegi. Tidak akan mungkin dia persegi panjang. Ya.